Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Carlos Siburian. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang proses pembuatan tiang pancang dan tiang bor. Jadi, tiang pancang dan tiang bor merupakan fondasi untuk konstruksi bangunan. Fondasi merupakan elemen paling penting dalam bangunan, karena tanpa adanya fondasi, maka bangunan tidak akan kuat untuk menopang beban yang ada di atasnya. Selain untuk menjadikan dasar bangunan, fondasi juga berfungsi sebagai media untuk menyalurkan beban atas ke dalam tanah. Oke, jadi langsung saja proses pelaksanaan fondasi tiang pancang. Yang pertama, melakukan pengetesan terhadap tanah pada lokasi fondasi yang telah ditentukan, seperti jenis tanah dan kedalaman lapisan keras. Yang kedua, menentukan titik yang tepat tiang pancang akan dipancang menggunakan theodolit atau waterpass. Ketiga, menghitung struktur fondasi tiang pancang sehingga dapat ditentukan kebutuhan ukuran tiang pancang, spesifikasi material, dan kedalaman tiang pancang, sehingga kuat untuk menahan beban bangunan yang disalurkan ke titik pertemuan. Yang keempat, proses pembuatan tiang pancang dapat dilakukan di pabrik dengan spesifikasi sesuai perhitungan dan dikirim ke lokasi proyek yang akan dibangun menggunakan truk pengangkut beton. Yang kelima, mempersiapkan gambar kerja, letak titik tiang pancang, dan jumlah tiang yang akan dibuat menggunakan AutoCAD. Yang keenam, mengadakan alat-alat khusus untuk melaksanakan pemancangan tiang pancang, seperti drop hammer, diesel hammer, hydraulic hammer, dan vibratory pile driver. Yang ketujuh, mengangkat tiang panjang menggunakan kren, kemudian dimasukkan ke dalam grip atau jepit pada mesin hydraulic check-in. Kedelapan, tiang ditekan secara statis ke dalam tanah.
Kesembilan, apabila tiang pancang tinggal 2 meter di permukaan tanah dan belum mencapai MPa yang diinginkan, maka tiang disambung dengan tiang pancang lainnya. Yang ke-10, proses penyambungannya dengan pengelasan, di mana pada ujung-ujung tiang pancang terdapat pelat baja sebagai media penyambungan. Yang ke-11, apabila tiang pancang telah mencapai MPa yang diinginkan, dapat ditandai pada pressure gauge. Apabila dorongan mesin juga sudah melewati kemampuan mesin, maka mesin akan terangkat sebagian, sebagai pertanda proses pemancangan sudah selesai. Yang ke-12, memotong sisa tiang pancang jika dalam prosesnya tiang pancang disambungkan. Dan proses tiang pancang akhirnya selesai. Sekarang proses pelaksanaan pondasi tiang bor. Yang pertama, mempersiapkan lokasi pekerjaan. Harus dalam keadaan bersih. Yang kedua, menentukan titik pondasi menggunakan teodolit atau waterpass. Yang ketiga, pengoboran awal tanah menggunakan auger. Auger adalah mata bor yang berbentuk spiral. Gunanya untuk menghancurkan lapisan tanah keras yang biasanya terdapat di atas. Yang keempat, memasukkan casing untuk mencegah tanah di tepi lubang berjatuhan atau longsor. Casing ini berbentuk pipa baja yang diameternya kurang lebih sama dengan diameter lubang bor. Yang kelima, merakit tulangan longitudinal hingga tulangan geser menjadi satu kesatuan membentuk keranjang besi atau bar cage. Pekerjaan ini bisa sambil dikerjakan pada saat proses pengeboran awal untuk menghemat waktu. Yang keenam, melanjutkan proses pengeboran tanah menggunakan drilling bucket bore, yaitu alat yang bisa menggali lalu menyimpan tanah pengeboran untuk kemudian dibuang. Yang ketujuh, memasang keranjang besi atau bar cage ke dalam lubang bor. Jika keranjang besi kurang, bisa disambungkan dengan keranjang besi lainnya dengan cara pengelasan. Kedelapan, memasukkan pipa tremi untuk mengantar adukan beton ke dasar lubang bor. Pipa tremi sedikitnya harus menyisakan jarak 20 cm dengan dasar lubang agar adukan beton dapat keluar. Yang kesembilan, masukkan adukan beton yang sudah diuji dengan baik sebelumnya ke dalam pipa tremi. Selama proses pengecoran, pipa tremi digerakkan secara vertikal untuk memadatkan beton di dalam lubang bor. Yang ke-10, lalu tunggulah lubang bor terisi dengan penuh dan proses pelaksanaan tiang bor selesai.
Demikian materi penjelasan proses pelaksanaan tiang pancang dan tiang bor. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semuanya, sukses selalu.